Halo semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin salah satu doku drama atau film sebenarnya, kayak macam dokumenter tapi disebut doku drama karena dia kayak dokumenter tapi ada selipan-selipan dramanya gitu. Menarik banget karena kemarin pas lagi going through Netflix, aku temuin ini film. Awalnya kurang tertarik karena judulnya tuh nggak menarik menurut aku. Tapi setelah aku tonton, aku bisa nge-relate dan aku rasa ini film yang mesti ditonton sih karena harus lebih banyak orang aware akan apa yang dibahas di film ini. Oke, film ini judulnya The Social Dilemma. Jadi film ini tuh dibuat oleh namanya Jeff Orlowski dan jadi film ini didirect sama Jeff Orlowski ini. Dia juga yang nulis gitu. Nah, jadi ceritanya tuh di film ini ada satu orang yang pernah kerja di Google dan dia merasa kayak apa yang terjadi di industri teknologi itu eh, nggak bagus dampaknya untuk manusia. Mungkin kalau teman-teman ngerasain sendiri atau ngeliat sekitar udah terlalu banyak orang tuh kecanduan sama sosial media kayak macam mungkin Instagram, Facebook, YouTube, um, Twitter gitu. Sampai orang tuh nggak bisa lepas dari HP-nya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya itu. Dan masalahnya juga bukan hanya data mining. Kalau teman-teman mungkin udah pernah aware sama data mining itu adalah jadi biasanya kayak industri-industri teknologi gini kayak macam Google, Facebook, mereka itu kan nyimpen data kita dan uh, katanya data kita itu dijual sehingga itu yang bikin teknologi industri ini bisa menghasilkan uang. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya itu, tapi yang dibahas di dalam video ini adalah gimana industri-industri besar ini kan udah punya data kita dan mereka menggunakan data itu uh, diprogram sedemikian rupa sehingga itu bisa membentuk behavior atau kelakuan kita. Nah, ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi yang agak cukup diangkat di dalam film ini adalah sisi buruknya. Karena sosial media ternyata juga membantu orang untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian juga semacam provokasi itu bisa dilakukan di YouTube. Bisa dilakukan di sosial media. Jadi provokasi-provokasi bisa dilakukan melalui sosial media. Nah, jadi di film ini banyak dibahas tentang bagaimana industri teknologi itu bekerja, bahayanya seperti apa. Nah, kalau opini aku pribadi, sebenarnya namanya sosial media itu bisa jadi baik atau buruk. Semua itu tergantung dari yang pakai gitu. Kadang kita mikir, aduh, kebanyakan pakai HP nih nggak baik. Aku setuju, tapi di zaman sekarang pun rasanya tidak mungkin juga kalau misalnya kita nggak pakai HP untuk berkomunikasi. Karena kebanyakan pekerjaan kita membutuhkan kita untuk berkomunikasi melalui sosial media atau melalui handphone atau bahkan komputer. Contohnya aku sendiri, aku kan bisnisnya online kebanyakan. Jadi aku mau nggak mau ya harus menggunakan sosial media seperti Instagram, website, dan aku harus komunikasi melalui WhatsApp. Tapi memang harus diatur supaya kita itu nggak sampai kecanduan sama sosial media. Jadi sebenarnya aku lebih pengen nyampein kalau penggunaan sosial media dan penggunaan internet itu sebenarnya bisa jadi baik ketika kita menggunakannya secara bijak. Jadi menurut aku bukan hanya kita mungkin kayak take down this big technology industry, tapi juga kitanya sendiri tuh harus paham gimana cara menggunakannya dengan baik. Contoh mungkin dengan menggunakannya untuk memberi informasi-informasi yang positif. Contohnya seperti ini, kayak aku bikin video YouTube untuk sharing informasi yang bisa membangun, bukannya justru menjatuhkan. Bisa juga kayak
menggunakan platform lainnya untuk menyemangati teman-teman gitu. Makanya menurut aku penting banget buat kita pilih-pilih apa yang jadi konsumsi untuk pikiran kita melalui sosial media. Itu adalah alasan kenapa aku banyak follow akun-akun Instagram yang membuat aku jadi termotivasi, membuat aku jadi lebih semangat, membuat aku menjadi lebih pintar gitu loh. Daripada kita isi kayak feed Instagram kita dengan hal-hal yang nggak berguna gitu, mungkin entah gosip atau mungkin terlalu banyak lucu-lucu. Ya lucu-lucu sekali-sekali boleh ya, tapi kalau terlalu banyak pun sebenarnya ya buat apa gitu. Aku lebih mendukung kalau teman-teman menggunakan bukan hanya sosial media tapi waktu untuk semakin berkembang. Jadi menurut aku teman-teman mesti ngerti kalau internet itu sebenarnya sangat powerful, tapi mesti digunakan untuk hal-hal yang baik. Contoh kalau misalnya mau bikin komunitas lewat internet, bisa loh, kan sekarang ada forum, ada grup-grup di WhatsApp, Telegram, tapi gunakanlah untuk yang baik. Nah, sekian aja sharing dari aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan comment. See you on my next video. Bye-bye!